Baik, terima kasih Pak Miko. Kita kembali ke Pak Gafar ya Pak ya. Bahwa tadi Bapak menyebutkan bahwa seniman, khususnya sastrawan di Riau ini sangat menonjol, tadi Pak Miko telah menyampaikan juga. Apakah ada kiat khusus kita gitu Pak, untuk mereka terus eksis di dunia sastra ini? Jadi mereka, bahwa sekarang kita melihat menjadi sastrawan itu kan hanya bukan profesi yang katakanlah sangat favorit gitu ya. Jadi masih sampingnya. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak supaya profesi sastrawan ini menjadi favorit? Ya, jadi memang kalau saya kan ada dua resep bagi saya. Resep pertama, apapun diletakkan diri kita dimanapun, kita harus dulu menguasai di mana kita sesungguhnya diletakkan. Sebagai seorang birokrat, sebagai orang sastrawan, sebagai seorang profesi, sebagai seorang politikus, sebagai pedagang, sebagai pejabat, dia harus kuasai dulu apa yang menjadi fungsi kita. Setelah itu kita yang kedua jatuh cinta dengan profesi kita. Nah, apabila kita jatuh cinta dan kita menguasai, nah dirajut kedua-duanya ini, dia akan berkembang sebagai satu bibit yang memang akan tumbuh dan berkembang. Dan bibit yang tumbuh dan berkembang ini akan berbuah, berbunga, dan dirasakan oleh diri kita dan dirasakan orang lain. Tapi apabila kita tidak menguasai apa sesungguhnya yang menjadi tugas kita, dan kita tidak jatuh cinta dengan tugas itu dia akan menjadi sesuatu yang menyulitkan diri. Oke lah, orang menguasai tapi tidak jatuh cinta, dia selalu mengeluh. Ada orang jatuh cinta tapi tidak menguasai, ada masalah dalam tugasnya. Nah, oleh karena itu apapun sebagai telempong, dia harus tahu bagaimana telempong itu dibunyikan, dan dia harus jatuh cinta dengan tugasnya itu. Sehingga sampai jam 2 malam, kenapa orang bisa main domino sampai jam 2 malam? Karena dia jatuh cinta dengan domino. Nah, itu tuh resep pertama saya kira yang harus kita pegang. Nah, oleh karena itu saya memegang itu, mulai saya dulu dari memang mencintai masuk ke fakultas keguruan itu jurusan sastra, tetapi ternyata sastra ini berkaitan dengan hukum. Maka saya kuliah juga di fakultas hukum, karena penerapan hukum itu harus penerapan rasa. Jadi antara bahasa dengan hukum itu satu satuan. Nah, saya sebagai seorang guru, saya guru dari guru ngaji sampai guru, itu juga resepnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan itu, timbul lagi 3 resep. Resep pertama itu namanya 3 jaga. Jaga prestasi, jaga komunikasi, jaga diri. Nah, prestasi ini jangan kita puas dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi kita boleh bersyukur tapi tidak boleh puas. Kita tidak boleh puas apa yang kita dapati, yang kita selesaikan hari ini. Tapi kita harus bersyukur tapi tidak boleh puas. Oleh karena itu prestasi kita dari waktu ke waktu akan meningkat. Kenapa tidak puas? Hari ini saya baru menciptakan lagu sekian, saya baru menciptakan sastra sekian. Saya harus menjadi jangan puas. Nah, syukur boleh, jadi bersyukur, jangan sombong. Bersyukur kita, tapi tidak boleh puas. Sehingga timbul apa kita ingin lebih baik, ingin lebih baik, ingin lebih baik. Nah, saya dulu mulai pandai pidato di RT, dapat juara pidato di RT, saya ingin tingkat RW. Saya ingin tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara. Bahkan saya dulu ingin berpidato bagaimana orang Onju itu, orang Riau tergores di PBB itu, pernah pidato di PBB. Begitu ingin spirit saya. Alhamdulillah dengan resep tadi saya mampu itu. Nah, oleh karena itu jangan kita puas tapi bersyukur. Nah, yang kedua, jaga komunikasi. Nah, komunikasi ini memerlukan mengerti dah. Nah, oleh karena itu sarana seperti ini kan sarana komunikasi. Kalau tidak ada di bawah sini orang sendok, tidak sebanyak tahu, apalagi besok disiarkan di RTP, apalagi besok berkenan dimasukkan di koran. Wah, orang tahu boleh sendok di Riau. Nah, kalau dia sudah tahu di Riau, kalau perlu besok minta bupati harus dikirim ke Jakarta.
Nah, Jakarta orang tahu tingkat nasional. Kalau perlu kita undang misalnya duta-duta besar. Nah, kalau diundang duta besar, jadi komunikasi kita, jadi kita yang mengangkat diri kita. Nah, kalau perlu minta. Nah, itu namanya komunikasi. Tanpa komunikasi, disitulah kita sekarang baik putra-putra Indonesia, putra Riau, karena kurang komunikasi. Nah, lalu kalau komunikasi tidak bagus, prestasi bagus, tapi yang penting diri kita dijaga. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan spirit moral dan iman, jangan tergoda oleh pelanggaran norma. Kalau kita nanti bagus prestasi, komunikasi bagus, tapi kita melanggar norma-norma yang memang sebagai norma agama dan norma adat tadi, apa disampaikan tadi oleh adik tadi, kok berasa jahiliyah, kita orang modern tapi hati-hati jahiliyah. Ini yang harus kita jaga. Kita penampilan agama tapi hati jahiliyah. Kita penampilan Pancasila tapi hati kita. Nah, ini pelanggaran norma. Jaga diri. Kalau diri kita jaga, komunikasi kita jaga, prestasi kita jaga, kita akan bisa bersaing bukan saja di Indonesia tapi bersaing di dunia. Apalagi sekarang kita sudah masuk dan zaman global. Jadi kesiapan diri kita itu dimulai dengan yang sekecil-kecilnya. Dan terakhir, apa resepnya lagi? Resepnya mulai dengan diri kita, mengurangi menyalahkan orang lain. Jadi jangan suka menyalahkan orang, tapi salahkanlah diri kita. Apabila kita mampu menyalahkan diri, memperbaiki diri, dan memulai apa yang harus kita lakukan, maka kemajuan itu akan kita capai. Termasuk saya kemana-mana, itu setiap pidato kalau memberi hadiah kepada saya, orang Riau punya jasa yang sangat besar di negara Republik Indonesia. Kenapa? Bahasa satu-satunya yang mampu. Maka di luar negeri itu, kok Indonesia begitu banyak bahasa, tapi bisa disatukan. Banyak agama, banyak latar belakang kok bisa bersatu. Kenapa? Ternyata faktor bahasa adalah faktor yang sangat menentukan, karena bahasa memberikan komunikasi. Selalu mengatakan Riau punya jasa yang sangat besar. Tetapi kenapa kita sendiri di Riau ini tidak membesarkan faktor bahasa dan faktor sastra ini? Oleh karena itu bagi saya ini merupakan hutang. Tapi hutang ini bukan hutang pribadi, tapi hutang bersama kita mulai. Oleh karena itu yang seperti ini harus kita kembangkan, dan dalam media harus kita ungkapkan, dan sastra-sastra akan lebih mengkritik tentang bahasa. Dulu kalau tidak salah, saya waktu masih Riau ini bergabung dengan Kepri, kita sudah bikin tidak salah lembaga di di Tanjung Pinang juga, pusat bahasa. Nah, ini juga kita harus angkat kembali supaya orang tahu bahwa jangan dari pidato saja di mana-mana bahwa Riau punya jasa dengan bahasa dari Riau bisa menyatukan. Bahkan bahasa Indonesia nanti akan dijadikan bahasa Melayu menyatukan dengan ASEAN. Dan kita berharap bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang resmi di PBB. Nah, sekiranya itu nih. Oke, baik. Betapa kekayaan sastra di Riau itu harus terus kita lestarikan, terus kita dukung ya. Mungkin Pak Ipul dari dinas sendiri, bagaimana kita adakah program khusus untuk sastra ini Pak, supaya terus hidup di Riau dan tidak hanya di Riau, namun juga bisa kita perkenalkan ke seluruh, bahkan dunia mungkin Pak, tidak hanya Indonesia. Iya, kita dari khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya kira mungkin akan bersinergi ya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin memang harapan kita ke depan kabarnya akan ada Dinas Kebudayaan sendiri. Nah, namun terlepas dari itu, memang pemerintah daerah sudah memberikan fasilitas untuk kita dapat mengembangkan seni budaya kita, terutama juga sastra. Dan kami berharap, khususnya di UPT Bandar Serai, 2016 mungkin kita sudah bisa mulai membuat sebuah, apakah namanya bulan sastra, atau minggu sastra, atau festival apa mengenai sastra yang kita raihkan ke depan. Dan kita siap mendukung
mendukung itu mungkin banyak hal yang dapat kita lakukan. Saya kira dari kawan-kawan komunitas atau kawan-kawan seniman, mari kita bersama-sama mendiskusikan. 2016 ini sudah ada event besar sastra yang bisa kita saja di Bandar Serai, dan itu harapan kita sama halnya dengan event-event lainnya sudah besar, seperti dulunya ada pasar tari kontemporer, kemudian ada Riau Hitam Putih Internasional, kemudian mungkin ke depan nanti ada Bunojis Festival dan lain sebagainya. Saya kira justru event sastra lebih memungkinkan untuk kita raikan bersama. Saya mungkin harapkan ada 1 bulan sastra bisa tampil di Bandar Serai, dan kita siap mendukung. Oke, baik, menarik sekali. Jadi ada khusus di sastra ya Pak Ipo ya. Baik, di sini ada selain dari komunitas kelompok seni Sendok Kampar ya Jeb ya, juga ada seniman-seniman dan sastrawan kita, baik yang masih berusia muda dan juga yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia sastra. Ada Bang Aris Abeba, ada Hangka Frawi, terus ada dari Kori Islami juga tadi saya lihat, terus ada dari mahasiswa juga, Kata Tua kalau tidak salah. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin memberikan saran kepada Bapak Gafar Usman dan Pak Oka Pulsia Mitra pada malam hari ini, kami persilahkan. Barangkali juga mau bertanya lebih jauh terkait dengan sastra dan lain sebagainya, bagaimana perkembangannya, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk memajukan sastra di Riau ini. Saya kira boleh tamu undangan untuk bertanya. Biasanya Hangka Frawi membuka biasanya. Ya, kami jemput, silakan Hangka Frawi. Gini, pada Pak Gafar Usman, saya melihat bahwa ada gerakan Indonesia dibentuk oleh Sumpah Pemuda, oleh puisi. Sebenarnya persatuan itu datang dari puisi, yaitu Sumpah Pemuda. Dan saya melihat pada hari ini permainan itu bahwa puisi, terutama karya sastra, puisi itu sendiri bahwa sudah sangat ditinggalkan itu, Apa? Sebagai seorang wakil masyarakat Riau yang berada di Jakarta, menyuarakan dari mana Bapak bisa melihat ada nggak gejolak puisi atau karya sastra yang menjadi spirit Bapak untuk memperjuangkan Riau di parlemen itu. Contoh saya adalah ketika kita membaca Empasan Gelombang karya Taufik Karam Jamil novel, kita melihat di situ bagaimana daerah kita ini dikuasai oleh kelapa sawit yang cukup banyak, dan asap itu datang juga, ada kebakaran hutan itu, dan itu sudah disorot oleh karya-karya sastra. Bang Haris Abeba 93 sudah bercerita tentang politik. Rasanya pada tahun 93 itu bicara tentang politik sangatlah tabu gitu. Tapi Bang Haris sudah melihat ke puisinya kepada saya tadi, bahwa ada dia bicara tentang politik pada tahun 93. Dan pada hari ini karya sastra dia berjalan, karya puisi yang berjalan hanya untuk hiburan saja, tidak menjadi spirit, tidak menjadi santapan rohani lagi kepada orang-orang. Sementara dulu sampai pada akhirnya Wiji Tukul dihilangkan pada 98. Begitu dasarnya gerakan puisi, gerakan sastra. Dan karya sastra Riau yang hadir dari sastra Riau dan bercerita sangat banyak tentang kelukaan Riau yang telah dieksploitasi oleh orang-orang lain yang menganggap bahwa Riau ini kaya tapi kenyataannya miskin gitu. Jadi mungkin Bapak bisa saja mungkin aja ada satu kelompok yang bisa mendiskusikan ini, bahwa mana yang disorot oleh karya-karya sastra atau puisi itu sendiri gitu. Saya pikir ini bukan apa Pak, itu mungkin berpandangan saja bahwa kita Pak, saya ini bukan mengeluh. Saya orang Riau yang bukan mengeluh, bahwa kelemahan kita juga, kita tidak mencetak buku saja Pak, susah kadang-kadang. Kita ini kadang kertas datang dari sini, tidak mencetak buku kita mahal di sini Pak. Itu kan luar biasa, kita tahu sama tahu ya. Cetak bukunya mahal. Masalah kadang-kawan tunggu dulu, numpang kadang ada yang proyek PBD masuklah gitu. Kalau tak terbit Pak buku-buku kita. Mungkin saja ini sebagai suara saya dan pada Bang Ipul juga, bahwa saya sudah memberitahu bahwa ada mungkin saja penerbit yang ditangani oleh pemerintah daerah. Penerbit dulu kita punya balai pustaka yang menerbitkan buku-buku
Buku-buku ketika pada pusaka itu dipegang oleh orang Sumbar, maka banyak karya-karya hasil dari Sumbar yang muncul di Indonesia, menguasai seluruh Indonesia. Pada hari ini di Riau, kita nak mencari buku sastra itu susah gitu. Untuk saja, ini bukan mengangkat lampau lah. Untuk saja tiap tahun itu Sagam itu menerbitkan buku-buku sastra. Kalau kita susah. Dan kawan-kawan menerbitkan buku-buku sastra yang subsidi sendiri gitu. Itu yang mengeluarkan duit sendiri untuk menerbitkan sastra. Padahal kalau misalnya royalti pun kadang-kadang kita tak dapat gitu. Ini Pak Jogan, bahwa karya sastra kita dari dulu kita selain menyumbang kekayaan alam yang luas Riau ini, kita juga menyumbang bahasa yang luar biasa untuk Indonesia ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Romi. Ini langsung direspon oleh Bapak dapat dulu. Jadi kalau kita baca sejarah, memang merdeka zaman Orde Baru, jadi Orde Lama, Orde Baru, jadi reformasi itu memang spirit dari sastra. Khairul Anwar itu yang memang memberikan semangat kepada kita. Nah, oleh karena itu bagi saya yang seperti yang tadi harus dimulai. Nah, karena zaman sekarang kalau tidak ada kayak kacang hijau itu, kalau tidak ada nampak tumbuh kecambahnya, jadi memang karena menurut ilmu pertanian itu kalau memang belum tumbuh dikasih pupuk mati dia. Jadi memang harus dulu tumbuh baru kasih pupuk. Tapi kalau pupuk belum tumbuh dikasih pupuk itu mati. Nah, oleh karena itu kedua-duanya harus kita spiritkan. Bagaimana saya kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh. Nah, apabila tumbuh dia kelihatan mana datang pupuk. Nah, sekiranya komunikasi ini perlu juga. Komunikasi itu ada komunikasi sindiran, ada komunikasi langsung, ada komunikasi bahasa, ada komunikasi fakta, ada komunikasi karir, ada komunikasi prestasi, ada komunikasi bukti. Nah nah oleh karena itu perlu komunikasi. Nah, oleh karena itu apa yang sampaikan tadi, saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga, memang wewenang DPD itu kan ada 4. 1, anggaran. 2, regulasi. Yang ketiga, pengawasan. Keempat, representasi. Kalau dari segi anggaran yang saya perjuangkan untuk Riau ini, sampai hari ini tidak ada berita menyatakan ketekoran dari Riau, bahkan uang berlebih terus. Mohon maaf, APBD provinsi sampai hari ini belum habis 50%. Lalu gimana? Saya tidak akan mengurangi anggaran karena tugas saya mencari anggaran di pusat. Bagaimana anggaran pusat lebih banyak, itu tugas saya. Soal habis-habis tidak wewenang saya, karena saya memperjuangkan anggaran, bukan memperjuangkan uang. Kalau sudah menjadi uang, itu kerjanya eksekutif, jadi tidak saya lagi. Nah, dari aspek anggaran, tidak ada satupun di APBD provinsi, kabupaten, kota di Riau ini yang habis, nggak ada. Nah, tapi tugas saya tetap mencari anggaran. Nah, yang kedua, sebagai fungsi legislasi, saya tetap berpihak asal aturan undang-undang harus berpihak kepada daerah, ke seluruh Indonesia. Kalau merugikan Riau, saya yang tampil pertama. Contoh dulu masalah listrik yang memang masalah perpresnya tidak berpihak, saya orang pertama yang langsung berbicara, bukan berbicara, langsung tuntas, langsung. Nah, yang jadi persoalan ternyata kita bertepuk tidak boleh sebelah tangan. Pemerintah dengan DPD begitu deras masalah listrik, tetapi rakyat ternyata tanah di Simpang Bingung sudah mau dibeli, rakyat tidak mau lagi dibeli. Nah, ini kan artinya jangan bertepuk dua tangan, tidak dari rakyat dan juga dari kita. Lalu aspek pengawasan, kita tetap mengawasi selama itu tidak pada realnya, ya kita akan. Nah, fungsi representasi seperti ini representasi namanya, aspirasi ini akan kita serap. Nah, oleh karena itu saya juga menyampaikan kepada pihak eksekutif, seharusnya di bandara itu adalah promosi Riau orang kenal, adalah kabupaten-kabupaten, kenapa diisi oleh provinsi-provinsi lain? Itu kalau ke luar negeri saya minta titiplah sama saya apa bentuknya kabupaten itu, apa bentuknya provinsi, sehingga saya taruh di kedubes. Ini di dubes itu yang ada
adalah Jawa dan Bali, sehingga orang bicara Indonesia dia tetap bicara Bali. Kenapa di situ Bali ada? Kenapa Riau tidak ada? Karena memang tidak pernah dilihat. Jadi kalau kita tidak pernah melihat sesuatu, kapan kita tahu? Nah, saya menyarankan juga kepada pemerintah. Nah, kemarin juga saya bicara bahwa visi Riau itu ada 3. Pertama, pusat perekonomian, yang kedua budaya, yang ketiga yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara 2020. Bagaimana budaya menjadi pusat, yang melaksanakan budaya tidak ada eselon 2 pun tidak. Di waktu apa kemarin saya sarankan supaya ada eselon 2 minimal, tapi sampai ini belum juga. Nah, lalu ini yang perlu, oleh karena itu perlu dikritik juga secara sastra, secara puisi. Kritik ini, kenapa? Karena memang negara kita kalau udah Hairil Anwar dulu yang mengkritik secara puisi, tampil itu setiap dekade itu menyentuh perasaan dan mengembangkan. Nah, ini kita bersama. Oleh karena itu bertepuk dua belah tangan, kita memperjuangkan di tingkat pusat, karena kerja saya ini yang tak selesai oleh desa, oleh camat, oleh bupati, oleh gubernur, saya yang kerja saya di Jakarta. Tetapi secara pribadi saya tetap ikut memperjuangkan apa yang bisa saya lakukan secara personal, tapi secara kelembagaan itulah dia tugas DPD itu, Dewan Perwakilan Daerah, yang anggotanya bernama senator. Senator itu sebetulnya senat, mewakili orang yang mewakili. Nah, oleh karena itu saya representasi, saya akan wakili dan akan saya sampaikan hal-hal yang seperti ini. Kalau perlu ada misal momen-momen harus tampil. Nah, oleh karena itu nanti ini adik-adik ini tampil di Jakarta nanti kan ada itu di Riau itu kan ada apa namanya itu? Taman Mini. Taman Mini ada. Lalu ada lagi apa? Halal bihalal masyarakat Riau yang memang oleh kabupaten. Nah, lalu minta nanti kalau perlu kalian buat surat bupati, saya rekomendasi supaya dibiayai oleh bupati di sana. Nah, tapi ada nama aspirasi. Nah, waktu itu kita undang nanti duta-duta besar tuh hadir. Nah, duta besar hadir kan, wah terkenal lah di dunia. Nah, terkenal di dunia, ada gambar, ada koran, ada kita taruh. Nah, saya juga mohon maaf Bapak, ini di airport kok ada juga gitu. Saya tengok di airport, saya majalah-majalah atau buku-buku puisi ditaruh di situ, tempat baca di airport. Berapa nilainya? Karena di airport itu kan orang bersuasi. Nah, ini juga perlu mengkritikkan, perlu. Nah, ini dikritik juga secara puisi, tak kelihatan, kan gitu kan, tak kelihatan, tak terbaca, tak terasakan di mana-mana. Nah, kapan orang jatuh cinta, gitu kan bisa dikritik juga. Ini Pak di airport mana? Tak ada saya lihat. Nah, saya kemarin pulang dari sini malam kemarin, saya langsung perintahkan sekolah saya harus membuat gambar para pahlawan dan para sastrawan di sekolahnya. Dalam perintah begitu. Kalau enggak, kita cerita di bumi ini aja, tapi di anak-anak didik tidak. Tapi anak-anak didik yang akan. Itu kira-kira. Terima kasih atas kritiknya dan kita coba komunikasi. Dan Pak Aris itu ada aspirasinya yang jadi mana Pak Aris Beba? Mana Aris Beba? Tadi ada slide tadi. Paling merokok mungkin. Oh, paling apa? Ahli hisab. Nah, baik itu kira-kira. Terima kasih. Bang Ipul, ada yang mau ditanggapi dari Pak Hamka Prawi? Baik, terima kasih Pak Hamka Prawi. Tadi saya dengar dari Pak Hamka Prawi ada beberapa penyair kita sulit untuk menerbitkan apa segala macam. Saya kira betul kata Pak Gafar tadi, komunikasi yang pertama untuk bisa menerobos beberapa link-link bagaimana peran pemerintah bisa kita libatkan. Dan memang di sini ada dua hal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira mungkin ada bidang yang bisa menerbitkan buku-buku mengenai nilai-nilai budaya itu. Kemudian kita di pariwisata ekonomi kreatif mungkin nanti juga di sisi hilirnya akan juga mungkin dapat kita support supaya bagaimana buku-buku tersebut atau novel atau apa segala macam bisa kita terbitkan menjadi modal atau sebuah produk ekonomi kreatif
Ya, saya kira itu komunikasi lanjutan perlu kita wujudkan ya. Baik.